Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, yang terhormat Bapak Dodi selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir komputasional, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap case 2 yaitu Smart Classroom Temperature Control System. Selanjutnya, Pak Is. Oke, jadi di sini sebelumnya perkenalkan saya Bio Masika dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material akan menjelaskan deskripsi masalah. Di sini latar belakangnya kita ketahui bahwasannya ruang kelas menggunakan pendingin ruangan atau AC, tetapi seringkali tetap menyala meskipun tidak ada perkuliahan atau jumlah mahasiswa sedikit. Hal ini menyebabkan pemborosan energi dan ketidaknyamanan suhu saat kelas penuh. Nah, jadi di sini kami memperjelaskan lebih ke problem sebenarnya, di mana sistem AC masih statis dan tidak adaptif terhadap kondisi real time menyebabkan pemborosan energi dan ketidaknyamanan sehingga diperlukannya sistem otomatis berbasis data yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Nah, di sini kami sendiri membagi 4 fokusan. Yang pertama, kita harus analisis dari perkuliahan, jumlah orang, mode pendinginan, dan juga suhu ruangan. Di mana kami harus menemukan apakah kelas berlangsung atau tidak ada aktivitas sebagai dasar pengoperasian AC. Lalu, jumlah mahasiswa dan ruangan mempengaruhi kebutuhan pendinginan secara langsung. Dan juga sistem harus memberi mode low, medium, dan juga high secara otomatis dan optimal sesuai kondisi serta kondisi suhu aktual digunakan sebagai indikator utama dalam pengaturan AC. Di sini key takeaways-nya kita ambil efisiensi energi dan juga sistem adaptif. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Faiz Ahmad Rashid dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan pola yang digunakan dalam analisis kasus ini. Yang pertama ada problem decomposition atau pendekomposisian masalah yang besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Di sini submasalahnya ada yang pertama jadwal kuliah, jumlah mahasiswa, dan temperatur terkini. Lalu yang kedua ada recurring pattern atau pola yang berulang. Dalam kasus ini terdapat pola yang berulang berupa hubungan temperatur pendinginan dengan jumlah mahasiswa serta suhu lingkungan di mana semakin banyak orang, semakin tinggi suhu lingkungan sehingga butuh pendinginan yang lebih tinggi. Untuk itu, sistem ini harus sering-sering merefresh uh, data yang diambil agar dapat mendetermine mode mana yang cocok. Lalu ada efisiensi energi, di mana efisiensi energi ini dapat ditingkatkan dengan membuat penjadwalan akurat, apakah hari ini ada kelas atau tidak, apakah ada jumlah mahasiswa yang datang atau tidak ke dalam kelas, dengan mengatur threshold tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rayana. Perkenalkan, nama saya Rana Hoironisa dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2025. Saya akan menjelaskan representasi data dan abstraksi. Representasi data adalah cara bagaimana sebuah nilai disimpan dalam memori komputer. Sedangkan abstraksi adalah proses merepresentasikan data dan program dalam bentuk semantik yang mirip dengan artinya dengan menyembunyikan detail implementasi. Di sini representasi data ada input yang berupa is class active yang merupakan boolean atau true or false. Yang kedua ada occupancy count atau student count yang merupakan integer dan menjelaskan jumlah siswa. Dan yang ketiga ada current temp yang merupakan float dan menjelaskan suhu ruangan. Nah, dan sekarang ada outputnya. Outputnya hanya ada cooling mode yang merupakan string atau enum terdiri dari off, low, medium, dan high. Kondisinya untuk cooling mode tidak ada kelas yang akan menghasilkan cooling mode off lebih dari atau sama dengan 30 siswa atau suhu lebih dari 28 akan menghasilkan cooling mode high lebih dari sama dengan 15 siswa atau suhu lebih dari sama dengan 24 akan menghasilkan medium dan selain itu cooling mode akan menghasilkan suhu low. Inti dari sistemnya yaitu menentukan mode pendingin kelas berdasarkan jumlah siswa, aktivitas kelas, dan suhu. Dan di sini abstraksi logikanya, jika kelas tidak aktif, maka pendingin akan off. Jika siswa lebih besar dari sama dengan 30 atau suhu lebih besar dari 28, maka akan menghasilkan high. Jika siswa lebih besar dari sama dengan 15 atau suhu lebih besar sama dengan 24, maka akan menghasilkan medium. Dan selain itu, suhu akan menjadi low. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiz. Baik, kembali lagi. Saya Faiz Ahmad Rashid dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Saya di sini akan menjelaskan diagram alir atau flowchart dari studi kasus kami. Yang pertama, kami akan menginput variabel seperti student count dan current temperature. Cooling mode di sini seharusnya adalah output. Lalu kami beralih ke pilihan apakah ada apakah ada kelas hari ini atau student count-nya di atas 0. Apabila jawabannya no, cooling mode diset kepada off. Apabila jawaban yes, diagram beralir kepada pilihan berikutnya. Apakah ada student count di atas 30? Apabila jawabannya yes, cooling mode diset kepada high. Apabila jawabannya no, diagram alir beralir ke pilihan berikutnya. Apakah temperatur terkini di atas 28 derajat Celcius? Apabila jawabannya yes, cooling mode diset juga kepada high. Apabila jawabannya no, diagram alir beralir ke pilihan berikutnya. Apakah student count di atas 15? Apabila di atas 15 atau yes, cooling mode diset kepada medium. Apabila jawabannya no,
uh, diagram alir beralih ke pilihan berikutnya. Apakah temperatur terkini di atas 24 derajat Celcius? Apabila ya, apabila yes, cooling mode di set juga kepada medium. Apabila jawaban no, cooling mode di set kepada low cooling. Uh, Setelah melalui serangkaian proses, um, sistem menunggu selama 15 menit sebelum mengambil data baru. Apabila uh, nilai variabel telah berubah, uh, sistem akan meloop kepada input pertama dan proses akan berulang. Apabila variabel masih tetap sama, sistem akan langsung selesai atau end. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alkian Sanjaya. Baik, perkenalkan Alikian Sanjaya, NPM 25066051115. Di sini ada pseudocode untuk menyelesaikan problem pertama, yaitu mencocokkan jadwal kelas dengan nyala atau tidaknya AC. Di sini setelah di start kita akan mendeklar variabelnya yang akan digunakan di kodenya, seperti itu date berupa date, terus juga class schedule berupa list atau string, kemudian n itu integer dan is class aktif sebagai boolean. Pertama di set n sama dengan satu dan is class aktif sama dengan false. Kemudian selama n-nya lebih kurang atau sama dengan dari panjang list dari class schedule, kita lakukan atau loop ini. Pertama kita tulis dead end sebagai add entry ke n dari class schedule. Kemudian kita bandingkan antara tanggal sekarang dengan tanggal ke n di listnya. Jika sama, maka is class aktif akan diset sebagai true. Jika tidak, maka akan di set n sama dengan n1 sampai semua data di class schedule atau list terpenuhi. Selanjutnya, oke, yang kedua, untuk menentukan tingkat pendinginan, di sini ada beberapa variabel yang harus dideklar. Pertama, is class aktif yang tadi. Kemudian student count, current temperature, dan cooling mode. Student count berupa integer, current temperature berupa float, dan cooling mode berupa string yaitu off, low, medium, dan high. Pertama, ada conditional di mana jika is class aktif false atau student count sama dengan 0, artinya jika tidak ada kelas atau tidak ada mahasiswa di ruang kelas, maka cooling mode akan otomatis menjadi off. Jika tidak, artinya jika ada jadwal kuliahan atau ada mahasiswa di kelas, akan dilakukan beberapa conditional. Yang pertama, jika di atas 30 mahasiswanya atau temperatur di atas 28, cooling mode akan menjadi high. Jika student count-nya di antara 30 dan 15, atau temperaturnya di antara 28 dan 24, maka cooling mode-nya akan diset ke medium. Atau jika tidak, artinya student count-nya di bawah 15 atau temperatur di bawah 24, maka cooling mode menjadi low. Kemudian akan ditunggu 15 menit untuk dilakukan pengulangan dari step ketiga. Selanjutnya. Di sini adalah pseudocode yang merupakan gabungan dari subproblem pertama dan subproblem kedua. Selanjutnya, ada analisis algoritma. Pertama, jenis algoritma klasik yang digunakan adalah decision tree berjenis conditional dan linear search. Di sini linear search digunakan untuk penyelesaian subproblem pertama, di mana setiap entry dari list, yaitu class schedule, dicocokkan dengan target, yaitu today date atau tanggal hari tersebut. Kemudian di subproblem kedua dilakukan decision tree dengan aturan conditional, di mana sistem akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan dengan if dan if else, dengan fungsi if dan if else maksudnya. Kemudian ada analisis Big O, yaitu subproblem pertama memiliki kompleksitas bernilai ON dan subproblem kedua adalah O1. Subproblem pertama memiliki kompleksitas ON karena menggunakan algoritma linear search, di mana kompleksitasnya akan membesar secara linear berdasarkan juga dengan data yang dimiliki. Kemudian decision tree bernilai O1 dikarenakan sistem hanya mencocokkan data yang sudah diambil atau dimiliki dengan kondisi-kondisi yang sudah diset, sehingga akan bernilai konstan berapapun datanya. Secara keseluruhan berarti sistem yang sudah dibentuk akan memiliki kompleksitas berjumlah ON, yaitu perkalian dari ON dan O1. Testingnya di sini dilakukan dua kali. Yang pertama ada student count. Ada kasus di mana student count-nya sama dengan 0, tapi current temperature-nya bernilai 35. Yang mana akan menghasilkan is class aktif sama dengan true, tapi dikarenakan student count sama dengan 0, maka cooling mode-nya akan tetap off. Sehingga sistem berhasil untuk menghemat energi. Tes kedua, jika student count di atas 30, yaitu 45, tapi current temperature-nya sudah dingin, yaitu 22, maka sistem akan tetap set modenya sebagai high. Dikarenakan di mana sistem di mana sistem di sini berhasil menjaga kenyamanan karena beban panas orang yang lebih banyak. Demikian. Berikut Baik, adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun studi kasus ini. Dan sekian dari studi kasus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.